Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Marlina dengan NIM 1902542430042 dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membuat liputan mengenai bentuk rakit dan tonggak. Nah, Rakit merupakan seperangkat wadah budidaya yang biasa digunakan pada sistem budidaya berbasis perairan atau water-based aquaculture. Rakit yang biasa digunakan pada umumnya berbentuk persegi dengan ukuran yang bervariasi dengan panjang sekitar 5 meter dan lebar 3,5 meter. Bagian-bagian dari rakit meliputi kerangka, tali ris, pelampung, dan pemberat jangkar. Jenis rakit ini ada 3. Yang pertama, rakit long line merupakan salah satu teknologi budidaya yang menggunakan pelampung dan tali tambang yang menjadi wadah budidaya untuk meletakkan rumput laut. Yang kedua adalah rakit dengan sangkar, merupakan teknologi budidaya yang menggunakan pelampung dan tali tambang untuk berfungsi untuk menyangkutkan sangkar dan jaring besi ataupun plastik yang terbenam di dalam air. Organisme yang biasa dibudidayakan di rakit jaring sangkar ini biasanya adalah tiram mutiara. Nah, yang ketiga yaitu rakit dengan tali bergantung, merupakan teknologi budidaya menggunakan pelampung dan tali tambang yang berfungsi untuk menggantungkan tali-tali yang telah diberi batu ataupun semen yang berfungsi sebagai pemberat melekatnya tiram hijau. Nah, ini merupakan rakit. Ini saya ambil dari sumber WWF Indonesia pada tahun 2014 tentang budidaya rumput laut. Rumput lautnya merupakan Capapicus alvarezi, Capapicus striatum, Euchema denticulatum, dengan metode rakit bambu dan kombinasi long line dan rakit. Bahan dan cara pemasangan sarana budidaya rumput laut menggunakan metode rakit. Yang pertama yaitu pasang bambu bulat dengan diameter kurang lebih 10 cm dan tidak pecah membentuk persegi 4 dengan ukuran kurang lebih 25 x 25 meter atau sesuai dengan panjang bambu. Panjang sangkar. Yang kedua yaitu pasang sangkar atau pemberat kurang lebih 50 kg atau karung berisi pasir atau batu pada setiap sudut. Pemberat dipasang agak keluar agar rakit tetap berbentuk segi 4. Yang ketiga yaitu pasang palang bambu pada setiap sudut untuk mempertahankan rakit tetap berbentuk segi 4. Yang keempat yaitu pasang tali bentang PE berdiameter 4 mm dengan jarak 50 cm pada rakit, sejajar dengan arah arus. Yang kelima yaitu ikatkan tali PE kecil dengan diameter 2 mm atau tali rapia untuk mengikat bibit atau tali pada tali bentangan dengan jarak kurang lebih 20 cm antar pengikat bibit. Dan yang terakhir yaitu sediakan pelampung botol 500 mm yang dipasang pada tali bentangan dengan jarak 2 meter setiap botol. Yang kedua yaitu tonggak. Ini sumbernya saya ambil dari WWF Indonesia juga pada tahun 2015. Biotanya merupakan kerang hijau atau Perna viridis dengan metode budidaya yaitu tonggak atau tancap. Metode tancap atau tonggak pada budidaya kerang hijau digunakan untuk pengumpulan benih dari alam
pembesaran hingga panen. Beberapa batang bambu kurang lebih berdiameter 15-20 cm diruncingkan di bagian pangkalnya, lalu ditancapkan ke dasar perairan secara teratur. Panjang bambu yang digunakan tergantung pada kedalaman perairan saat surut terendah, ditambah bagian yang ditancapkan ke dasar dan bagian yang menjulang ke atas permukaan laut kurang lebih 50-100 cm. Bagian yang berada di atas permukaan air berfungsi sebagai tanda agar mudah dilihat dari jauh dan mudah dicabut pada saat panen. Pada bagian atas unit kolektor dapat pula dibuatkan pondok tempat para pekerja beristirahat dan pengamatan terhadap kolektor. Nah, untuk menguatkan bambu-bambu dari pengaruh arus dan gelombang, maka pada bagian yang menjulang diperkuat dengan bambu yang diikat, dipasang sejajar dengan permukaan air. Pada bagan bambu dapat pula dilengkapi dengan tali-tali tambang yang menghubungkan antar bambu di dalam air. Pada tali ini, kerang hijau akan menempel dan akan memperbanyak jumlah kerang. Pada jarak antara bambu bervariasi antara 0,5 sampai 1 meter, tergantung pada kesuburan perairan, luas area budidaya, dan banyak kolektor yang dipasang. Apabila pemasangan kolektor ini lebih dari 1 unit yang terdiri dari 4-5 baris, maka perlu diperhatikan populasinya, laju pertumbuhan, dan jarak antar unit. 1 unit pemeliharaan dapat berukuran 15-20 meter. Nah, kayu yang ditancapkan ini sampai 1-2 bulan sebelum musim pemijahan. Waktu pemijahan berbeda-beda di setiap lokasi. Penjarangan kolektor dilakukan setiap 2 bulan dengan cara dikerok lalu dimasukkan ke dalam rakit. Nah, inilah kira-kira liputan mengenai rakit dan tonggak, di mana rakit tadi merupakan untuk wadah budidaya rumput laut, dan tonggak digunakan sebagai wadah budidaya kerang hijau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.